Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membagikan bagaimana caranya kita sebagai pegawai negeri sipil, baik itu guru maupun non guru, untuk mencetak pak konversi. Nah, yang pertama silakan masuk ke Google, baik itu Google Chrome atau yang lainnya. Silakan masuk ke MySub. Nah, silakan diklik. Nah, setelah kita klik, maka akan kita masuk ke website daripada MySub yang dulu. Nah, ternyata saat ini MySub berubah menjadi myasn.bkn.go.id. Silakan diklik. Nah, setelah diklik, maka kita akan masuk ke myasn.bkd.go.id dan masuk dengan akun SSO ASN kita masing-masing. Nah, yang belum pernah masuk itu dengan menggunakan username NIP kita masing-masing dan password NIK kita masing-masing. Nah, setelah masuk ya, maka kita akan menuju ke halaman kita masing-masing. Nah, ini adalah dashboard daripada MyASN ya. Ini dalam hal ini saya ya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu klik di layanan ASN. Nah, setelah kita klik layanan ASN, nah ini banyak sekali mulai dari perbaharui data, sertifikat elektronik dan lain-lain. Silakan diklik pada layanan kinerja. Nah, setelah kita masuk ke layanan kinerja, maka kita akan masuk ke penilaian SKP ya. Nah, setelah penilaian SKP, jangan lupa apakah SKP kita sudah disinkronkan ke PMM bagi Bapak Ibu guru. Kita klik ya. Nah, apabila kepala sekolahnya sudah definitif, maka kita sinkron data SKM. Nah, ternyata sudah punya saya. Dan juga jangan lupa disinkron pada sinkron yang berikutnya, yaitu pada tahap final. Kita klik pada SKP. Nah, kita lihat ini pada ya, akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi. Nah, ini kita klik. Nah, ini sinkronnya yang tadi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke penilaian. Nah, jangan lupa disinkronkan. Nah, ini sinkron ke penilaian data akhir. Nah, berhasil melakukan sinkron penilaian final. Nah, apabila kita berhasil melakukan sinkron penilaian final, maka kita bisa mencetak SKP maupun pak konversi. Nah, bagaimana cara mencetak pak konversi? Silakan ke angka kredit. Setelah angka kredit, jangan lupa disinkronkan ke CASN kalau belum ya, bisa disinkronkan. Nah, ini sudah pernah saya sinkronkan ya. Nah, itu adalah data-data daripada pegawai tersebut ya. Nah, setelah itu silakan dicek di sini. Nah, pertama kali ya ada perubahan pak, yaitu namanya dulu adalah pak integrasi ya, yaitu perubahan dari pak konvensional ke pak integrasi. Ini yang kita urus di dinas masing-masing ya. Nah, setelah keluar ya, kita bisa melihat di aksi ini ya. Bisa kita unduh ya. Kita unduh daripada pak integrasi yang pernah kita dapatkan. Nah, ini ternyata saya mengurus di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini adalah pak integrasi. Nah, setelah pak integrasi itu keluar ya, maka kita bisa melihat ya bagaimana cara mengajukan pak konversi tahun-tahun berikutnya ya. Tahun 2023 sudah ada ya. Nah, apabila Bapak Ibu belum, maka Bapak Ibu bisa melakukan ya tambahan ya. Ini Bapak Ibu tambah di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, 2023 dan 2024 ya. Nah, misalnya kita klik di 23 periode 1 Januari. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, oke ini. Nah, ternyata penilaian ini sudah ada. Penilaian sudah ada sehingga tidak bisa lagi ya. Nah, dan apabila Bapak Ibu belum ada, maka Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini. Silakan diklik tambah SKP periode Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 ya. Nah, ini tidak usah diisi ya. Nah, setelah itu
kita cek kembali, ternyata saya sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu apabila belum ada, silakan buat draft packnya ya, unduh draft. Nah, ini bisa kita unduh draftnya kalau misalnya dalam bentuk draft ya. Artinya draft itu belum ditandatangani. Nah, ini belum ditandatangani. Nah, jadi kita tidak boleh mencetak secara manual, kita harus mencetak di e-kinerja. Nah, jadi kalau pada draft itu belum ada kop, nah tinggal kita beri kop ya, masing-masing instansi masing-masing. Dan apabila sudah ada, nah seperti saya ini sudah ada ya, kita lihat unduh karena sudah saya sinkronkan. Nah, ini ada kopnya dan juga ada tanda tangan daripada ya kepala masing-masing instansi. Nah, itulah cara mencetak pak konversi tahun 2024 ya. Bagi Bapak Ibu yang belum, silakan diusulkan sehingga segera dicetak, karena saat ini untuk usul kenaikan pangkat selama 1 tahun itu 6 kali, yaitu pada saat bulan-bulan genap, yaitu bulan Februari, bulan April, bulan Juni, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember. Jadi ada 6 kali waktu kita mengajukan untuk kenaikan pangkat, sehingga saat ini kita dipermudah. Nah, tinggal kita apakah bisa melengkapi syarat-syarat untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan ya. Itulah informasi yang bisa saya bagikan tentang bagaimana cara mengajukan draft pak konversi dan juga cara mencetaknya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan terus berkreasi, beraktivitas sesuai bidang kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.